jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, jamaah kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur ya Pak, serta diberikan kemudahan-kemudahan dalam kebaikan, wafat husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kita bahas hadis kelima, bab ketiga, bab sabar, yaitu cerita tentang takziah. Lawannya takziah itu tahniah. Kalau takziah itu ungkapan turut berduka cita, biasanya dengan innalillah, ya macam-macam lah. Kalau tahniah, ucapan selamat atas keberuntungan atau keberhasilan. Seperti itu biasanya lewat jalur kalimat barokallah. Entah itu di pernikahan, entah itu di naiknya jabatan, ya Pak, atau hal-hal lainnya. Seperti itu. Nah, sama sifat rahmat manusia. Karena sifat kasih sayang ini yang menyebabkan manusia beruntung. Hadisnya, hadis kelima para jamaah. Riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu nggak perlu rawahu ya Pak, nggak perlu akhrajahu. Jadi salah satu salah dalam penulisan itu hadis riwayat muttafaq alaih. Ya kalau muttafaq alaih ya muttafaq alaih saja. Berarti tandanya apa para jamaah? Hadisnya disepakati kesahihannya. Tapi kalau pakai HR ya berarti Bukhari Muslim. Seperti itu. Nah, para jamaah ya sebenarnya sih nggak penting-penting banget ya Pak. Nggak bikin masuk surga dan masuk neraka juga, cuma salah penulisan. Dari sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Zaidnya bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah. Sebelum anak angkat diharamin, dulunya namanya Zaid bin Muhammad. Ya, tapi kemudian Allah mengatakan wala taj'alu abniya'akum abna'akum. Anak angkat itu haram. Bolehnya anak asuh. Seperti itu. Ngangkat anak haram, dulunya halal. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Ya jadi dosa mengalir terus-terusan sampai dikasih tahu bahwa ini bukan anaknya, bukan kebaikan. Seperti itu namanya merubah nasab. Yang istimewa anak asuh. Seperti itu, yaitu ngasuh anak. Harus saudara, ya enggak. Sehingga aturannya yang enggak ribet-ribet. Mau ditaruh di rumahnya, terutama anak yatim ya Pak. Terus ditaruh, diasuh, dididik. Namanya kafil. Kalau sudah balik gimana? Ya dipisah. Karena bukan mahram. Seperti itu. Dipisahnya gimana ya, mau dicariin kontrakan, mau ditaruh di rumah yang lain, biar tidak satu rumah, atau di pesantren atau apa semacam itu.
atau diasramakan, dipisahkan. Itu namanya ngasuh anak istimewa. Tapi dulu boleh Pak anak angkat. Salah satunya adalah Zaid bin Harisah. Sehingga Usamah bin Zaid itu anak dari anak angkat Rasulullah. Cerita Pak, Usamah bin Zaid ini cucunya Rasul wafat Pak. Seperti itu. Cucunya Rasul wafat. Sehingga putri beliau kalau dalam syarah hadis itu namanya Zainab. Zainab binti Rasulullah. Ngutus orang ke Rasulullah, kasih kabar. Rasul, anak saya wafat. Cucunya Rasul sendiri. Hadir ya Rasul. Seperti itu. Tapi Rasulnya nggak hadir. Cuman ngomong ngutus orang, tolong sampaikan salam. Inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya apa yang diambil yaitu wafatnya cucu Rasul. Ada yang mengatakan Umamah yang digendong Rasul. Itu hakikatnya milik Allah. Innalillahi ma'akhadtu ya kayak innalillah seperti itu. Kalau milik Allah ya Allah yang ngambil. Kalimat ini tuh para jamaah namanya kalimat takziyah. Seperti itu. Walahu ma'aqab. Ya, milik Allah juga Allah berikan. Ada kelahiran, ada kematian. Ya karena milik Allah terserah Allah. Kita ini hanya berproses, Pak. Yang punya Allah. Laki-laki, perempuan berhubungan badan, jadi hamil di ibunya, di rahimnya. Allah yang ngasih makan, Allah yang numbuhin sampai keluar dengan selamat. Terus kemudian sakit diobatin, ya kan cuma berproses. Waktunya wafat ya wafat. Jadi Rasul kasih kalimat penenang, inna lillahi ma akhad wa lahu ma. Allah yang ngambil, Allah yang berikan. Sabar ya. Sabar itu dalam menghadapi musibah nerima. Wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Semua sudah ada apa? Sudah ada ketentuannya. Kapan kaya, kapan sakit, kapan wafat, semuanya sudah ditentukan. Nah, kalimat semacam itu tuh kalimat penenang. Karena ada orang yang bicaranya kalau-kalau. Coba dibawa ke rumah sakit yang lebih bagus di Singapura, sehat kali. Kan kayak gitu, Pak. Nah, itu ucapan orang yang imannya kurang sempurna. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau itu buka pintu iblis. Ya sudah. Seperti itu. Ya, para jamaah. Semua sudah ada ketentuannya. Faltusobir. Sabar ya. Sabar itu apa? Nerima. Al-istislam. Bukan tidak sedih, tapi nerima. Wal tahtasib. Nyarilah pahala.
Sebab kalau kemudian nggak sabar, rugi dua, Pak. Rugi musibahnya tidak kembali, ya karena sudah meninggal. Rugi tidak dapat pahala dari Allah. Tapi kalau sabar, untung dua. Para jamaah. Untung duanya apa, Pak? Untung dikasih pahala di akhirat, pahala sabar. Yang kedua, kesedihannya Allah ganti lebih baik. Dan pernah dicoba sama siapa, Pak? Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu sangat mencintai suaminya Abu Salamah. Sampai kepikiran para jamaah, kalau suaminya meninggal kayaknya nggak ada yang bisa gantiin. Saking sayangnya, Pak, sama suami. Suaminya ikut jihad bareng Rasul, wafat. Syahid. Seperti itu. Lalu dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, suami saya milik Allah, ikhlas. Kembali ke Allah. Ya, Allahumma jurni fi musibati. Tapi ya Allah, saya minta pahala. Itu Ummu Salamah. Saya diuji ini minta pahala. Nerima saya. Wa akhlif li khairam minha. Tolong ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Padahal semasa hidup pikirannya kayaknya sudah mustahil siapa yang bisa gantiin suaminya. Itu kan hadisnya di Sahih Muslim, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Suaminya diganti dengan Rasulullah. Seperti itu. Maka saya sedikit punya cerita ya, Pak. Ya, ini cerita saja, ceritanya orang, tapi orang yang saya kenal dekat. Orangnya pernah main juga ke rumah saya. Dia pekerja, Pak, gigi, seperti itu. Motornya hilang. Ya udahlah, ada takdir Allah, hilang. Ikhlas. Seperti itu. Tiba-tiba naik jabatannya, Pak. Dari pekerja menjadi foreman, Pak. Seperti itu. Itu kan namanya ganti. Belilah mobil Avanza. Seperti itu. Nah, ini ya bisa terjadi, bisa enggak sih. Seperti beli, Pak. Tinggalnya di Pekanbaru. Hilang mobil Avanza-nya di hutan, Pak. Seperti itu. Tapi orangnya tuh nggak pusingan, ya sudahlah, sudah takdir Allah. Macam ternyata ditawarin bisnis pupuk buat sawit. Ya, sampai sekarang kata beliau punya 800 hektar sawit. Ya tentunya mobilnya ganti, Pak, ya. Seperti itu. Nah itu bicara cara Allah ganti gampang. Seperti itu. Dan apa? Nagih ke Allah boleh. Cara nagihnya gimana, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Itu kan yang ngajarin Rasul. Wa akhlif li khairam minha. Itu kan namanya apa ya, Pak, ya bahasanya ya? Ya nagih janji Allah lah. Seperti itu. Ya Allah, ini asalnya milik Engkau, kembali ke Engkau, ikhlas saya. Seperti itu. Tapi tolong kasih pahala ya Allah. Kan saya sudah diuji nih. Seperti itu. Nah, itu makna wala tahtasib. Sama diganti ya Allah. Tidak hanya diganti pahala, tapi di dunia
Diganti Pak sama Allah. Mau nyoba Pak, motornya hilang Pak. Seperti itu para jamaah. Jadi nagih ke Allah itu boleh untuk menumbuhkan optimisme. Sebab pesimis putus asa itu bukan sifat orang beriman. Ya Allah, gimana ini nanti hidupnya? Suami saya meninggal. Ya nikah lagi Bu. Seperti itu. Gantinya banyak. Yang lebih baik. Enggak mau nikah lagi, ya belum kelihatan saja Pak. Pertama, orang kalau ditinggal wafat itu kan makan aja enggak doyan Pak. Sampai sakit mah seperti itu susah. Ya hari pertama, tapi lama-kelamaan lupa enggak Pak? Lupa. Ya, seperti itu. Sebulan, 2 bulan, setahun. Apa bukti lupanya? Udah nggak doain lagi kan gitu. Sibuk dengan walaupun nggak nikah lagi. Nggak mungkin sampai wafat sedih terus tuh. Ada bahagianya seperti itu. Lupa para jamaah musibah itu. Nggak usah lama-lama. Maka salah satu nikmat manusia itu punya sifat lupa. Ya, sehingga lupa dengan kesedihan. Emosi ini Pak. Saya nggak bakalan pilih dia lagi. Dikasih sembako pilih lagi Pak. Lupa kan seperti itu. Manusia macam itu. Ya emosi sekarang. Nanti 5 tahun berikutnya asal kasih sembako lupa para jemaah. Seperti itu. Ya bercandaan saja ya Pak. Tapi ya lupa itu bagian daripada sifat salah satu kenikmatan. Walaupun kadang musibah. Kalau lupanya lupa kebaikan, lupa ilmu, lupa Quran, seperti itu. Tapi tidak semua sifat lupa buruk. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian para jamaah sudah kayak gitu, namanya lagi sedih ya Pak. Ngutus lagi putri Rasulullah. Sampai bersumpah Pak. Demi Allah ya Rasul, datanglah. Seperti itu. Maka Rasul berdiri. Juga ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan para sahabat berdiri. Nyampe ke tempat ya Pak, sudah wafat kan ini cucunya, diangkat sama Rasul, didudukin di pangkuan Rasulullah Pak, seperti itu. Sambil dadanya berguncang. Siapa Pak yang berguncang sedih? Rasul. Jadi kalau ada orang ditinggal wafat meninggal ya normal. Malah yang nggak normal kalau nggak sedih Pak. Seperti itu berarti tidak sensitif. Seperti itu. Bapaknya meninggal, ketawa-ketawa sama kawannya. Wah ini mah nggak peduli sama bapaknya. Seperti itu. Maka Sa'ad nanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul apa ini? Kok kelihatan sedih banget? Matanya keluar air mata. Nangis Rasulnya, cucunya wafat itu. Seperti itu, enggak ini tuh Pak, enggak apa ya, pokoknya sedih Pak, betul. Seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Ini tuh kasih sayang saya sama cucu saya. Seperti itu.
Dan kasih sayang ini tidak semua orang dikasih. Ya Pak, ada orang yang nggak sensitif Pak, nggak peka, ya, keras hatinya, sehingga Pak tidak ikut bersedih saat saudaranya sedih. Seperti itu. Nah, orang-orang yang peka, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tapi pekanya kuat ya Pak, sabar. Itu kata Rasul muncul dari kasih sayang. Yang punya kasih sayang nanti diberi rahmat, disayangi Allah. Dan kita masuk surga gara-gara amal apa gara-gara rahmat? Rahmat. Seperti itu. Maka sensitif terhadap keadaan itu para jamaah, itu bagian daripada upaya mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang, ya Allah, kok saya ini meninggal, biasa aja, nggak ada sedih-sedihnya. Ya mulailah banyak bertaubat. Siapa tahu hatinya keras. Seperti itu. Umar yang sebegitu gagahnya ya Pak. Saat Rasul wafat gimana Pak? Paling terpukul dan nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sedih agak kuat siapa? Abu Bakar malah. Yang kelihatan lembut. Semacam itu. Jadi nggak mesti ya Pak, orang gagah itu hatinya gagah juga. Ada orang gagah kelihatan tegas, ternyata hatinya lembut. Ya bukan berarti Abu Bakar tidak lembut, tapi kuat Pak. Karena kalau dalam kondisi sedih semacam itu harus ada yang apa? Harus ada yang kuat. Kalau lemah semua nanti nggak ada yang ngurus para jamaah. Semacam itu. Maka salah satu fungsi takziah itu apa? Nguatin hati agar lemahnya jangan kebangetan. Semacam itu. Tapi sedih, lemah itu normal. Rasul aja sedih. Nangis Pak Rasul. Seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bicara dua hal ya Pak. Satu takziah. Ya, asli takziah itu apa para jamaah? Ucapan Pak. Bukan datang saja. Saya hadir ke pernikahan ini. Tapi nggak ngomong-ngomong tuh Pak, cuma numpang makan, masukin amplop ke kotak. Apa tuh para jamaah? Kotak apa sih Pak? Kotak amplop ya namanya ya, kalau di kondangan. Dimasukin ke kotak amplop, terus pulang Pak. Dia ikut tahniah enggak? Enggak. Ikut tahniah itu kalau ngomong, selamat ya Pak, semoga berkah, itu namanya tahniah. Ada yang meninggal, hadir, duduk, ngobrol, seperti itu. Keluarga yang meninggal nggak ditemui, ya, ngasih amplop, ditaruh di apa tuh Pak? Baskom, terus pulang. Takziah nggak Pak? Enggak. Takziah itu kalau hadir ngomong, saya turut sedih, sabar ya, kayak gitu, seperti itu. Semua milik Allah. Ngomongnya itu penting. Seperti itu. Kasih motivasi. Seperti itu, tenang.
dia sudah meninggal juga, ya sudah, anggap saya saudara, apa-apa ngomong sama saya. Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Saya tetangga kamu, walaupun saya jarang di rumah, sering keluar-keluar, tapi ya ketuk saja pintunya kalau butuh apa-apa. Nah, itu namanya takziah. Semacam itu, mudah-mudahan diampuni mayitnya. Seperti itu. Jadi takziah itu apa? Ucapannya para jemaah. Maka salah satu nikmat itu apa Pak? Nikmat berkata-kata. Seperti itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Diajarin bayan. Bayan itu apa? Kata-kata yang pas, sesuai dengan kata-kata yang bagus, fasih, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nggak harus jadi penceramah, Pak. Apalagi jadi penceramah. Salah ngomong musibah tuh, Pak. Seperti itu. Salah ngomong musibah, sehingga kata-kata itu harus ditata betul. Biasanya muncul dari kesombongan. Ya saya kiai ini, ngomong apa saja juga boleh. Nyatanya enggak kan? Seperti itu. Tenang, buzzer saya 10 juta. Nggak kuat bayarnya, buzzernya hilang, hancur. Macam itu. Ya, para jamaah, maka perlu apa Pak? Belajar bayan. Ya, kalau dalam ilmu balaghah itu muqtadul hal. Ucapannya dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi. Mau bercanda, mau serius. Sebab walaupun bagus, Pak, tapi kalau bukan dalam kondisinya bisa tersinggung. Kan kayak gitu. Gara-gara nggak pas ngomongnya. Itu ngomong, apalagi SMS, WA. Walaupun ada emoticon tuh Pak, orang bisa salah paham. Seperti itu, tergantung baca intonasi ininya kan, orang yang membacanya, semacam itu. Makanya Rasul mengatakan apa? Sakilat ka ummuka ya Mu'ad wa hal yukabun nar ala wujuhihim bihasaidi alsinatihim. Kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara apa? Mulut. Jadi belajar kata-kata indah itu penting. Seperti itu. Biar tidak nyakiti orang lewat jalur kata-kata. Seperti itu. Apalagi ngamalin hadis gimana Pak? Fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata-kata indah yang nggak nyakitin orang, lebih baik apa? Diem. Masa Pak diem terus kan seperti itu. Kita ini manusia harus ngomong, namanya makhluk sosial. Seperti itu. Masa minta tolong ngambilin piring ya Pak? Bukan masalah Pak kalau kayak gitu Pak. Tapi kalau misalnya ngomongnya, ambilin piring, itu juga kan masalah Pak. Seperti itu. Makanya kemudian perlu apa? Perlu khairon. Belajar ngomong bagus. Tapi saya bukan penceramah, enggak apa-apa. Kadang suami istri itu ribut gara-gara sekedar omongan para jamaah. Menantu sama mertua ribut gara-gara omongan, Pak.
Maka belajar bayan itu penting. Semacam itu. Belajar nata ucapan. Wah, itu pintar berkata-kata aja ya, daripada nggak pintar, Pak. Ya, kerjaannya nyinggungin orang. Masih mending seperti itu. Ini mah nggak pintar berkata-kata kayak gitu. Pintarnya kerja gimana terus? Pintar kerja nggak pintar berkata-kata. Ya susah nanti komunikasinya. Kerja aja sendiri. Seperti itu ya para jamaah. Nah, baik ya Pak. Jadi takziah itu apa? Ucapan para jamaah. Ya dalilnya tadi kata-kata Rasul inna lillahi ma akhad itu namanya apa? Takziah. Motivasi kesabaran. Ngomongnya ke siapa Pak? Ke keluarga. Kalau ngomongnya ke grup, gimana tuh Pak? Seperti itu. Telah meninggal seorang tokoh Pak. Seperti itu. Ustadz Fulan di Tangerang misalnya. Terus kemudian grup Al-Hidayah, innalillahi innalillahi, nggak nyampe ke keluarganya. Seperti itu. Takziah bukan itu Pak? Enggak. Seperti itu. Semoga sabar, semoga apa. Keluarganya enggak dengar para jamaah. Ya, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu namanya bukan takziah, tapi ya masih mending kan, masih mendoakan. Macam itu. Ya, sama yang ngumumin, dibilangin, sampaikan ya ke keluarganya. Saya turut berduka cita. Kata yang ngomongnya saya juga nggak kenal gimana. Ya udah didoain saja para jamaah. Tapi jangan ngaku bertakziah seperti itu. Bagaimana hukum takziah para jamaah? Ulama sepakat takziah itu sunnah. Baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Tapi kalau perempuan ada syaratnya. Ketika tidak dikhawatirkan apa Pak? Fitnah. Fitnah itu tergoda. Seperti itu. Kalau dikhawatirkan fitnah ya jangan. Datang, dandan, segala macam. Terus ngomong ke keluarga yang sedang ditimpa musibah dengan bahasa yang lembut. Mas, sabar ya, kayak gitu seperti itu. Keluarga duk gitu Pak. Gara-gara yang ngomong wanita cantik, ya sebaiknya jangan kalau kayak gitu. Ya udah SMS aja tata gitu. Dikirimi SMS. Yang bukanya dapat SMS dari perempuan cantik, ya sebaiknya jangan Pak seperti itu. Ya, bisa lewat jalur yang lain. Jangan sampai kebaikan ditutupi kemaksiatan. Semacam itu. Berapa hari takziah Pak? 3 hari. Semacam itu. Keempat harinya ya sudah tidak dianggap takziah, biar sedihnya nggak lama-lama, semacam itu. Sama kayak bertamu itu, Rasul itu cerita kalau bertamu itu di hari awal harus dimuliakan. Kalau biasa makannya pakai onta ya Pak, oncom tahu misalnya. Kalau ada tamu ya ganti para jamaah. Ya seperti itu. Ganti apa Pak? Ayam goreng apa? Di hari baru hari kedua yang biasa dimakan. Seperti itu. Ya, Pak, yang biasa dimakan. Hari ketiga yang biasa dimakan. Hari keempat diusir tamunya Pak. Ngusirnya boleh.
Seperti itu. Tapi kita kan orang Indonesia ya Pak, banyak nggak enakannya Pak, seperti itu. Sehingga kemudian tamunya nggak tahu diri, seperti itu. Maka kalau tamunya lebih dari 3 hari, sebaiknya kemudian kalaupun masih dijamu makanan atau masih dikasih tempat tinggal, dibayarin Pak. Seperti itu. Tapi sebaiknya sih pulang, jangan lebih dari 3 hari itu ada bertamu. Orangnya saudara sendiri kayak gitu, enakan nerima, ya di depannya nerima, nggak tahu di belakangnya kan Pak. Seperti itu. Sebab jamu tamu itu juga lumayan capek. Jadi jangan lama-lama para jamaah. Kalau masih pengen tinggal di situ ya ngontrak Pak, cari kontrak. Seperti itu. Kalau tetap tinggal di situ ya dibayarin. Bayarinya gimana? Misalnya ngasih ini hadiah. Bertamu seminggu dikasihlah 1 juta misalnya. Buat makan itu pun kadang kurang Pak. Sebab kalau ada tamu makannya beda. Hingga tuan rumahnya tuh mau ngusir nggak berani, nggak enakan karena saudara, nggak ngusir. Buat jamunya nggak ada. Harus ngerti sendiri sebenarnya. Seperti itu. Nah, hadisnya riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, man azza musoban, siapa yang mengucapkan takziah pada orang yang tertimpa musibah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang tertimpa musibah itu. Masya Allah. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus lewat jalur kecuali lewat jalur tertimpa musibah. Ada derajat yang tidak bisa dicapai kecuali lewat jalur tertimpa musibah. Ini enggak ketimpa musibah, cuman ikut ngomong, pahalanya sama. Maka manfaatin pada jamaahnya. Tidak hanya kemudian duduk-duduk terus ngasih amplop ke baskom, datang kurang kenal ya, mengenalkan diri. Saya bukan tetangga sih, tapi se-RT. Kayak gitu, turut berduka cita. Ya seperti itulah. Sabar ya, anggap saya saudara. Kayak gitu. Kata yang keluarga, saudara dari mana? Ya nggak apa-apa Pak, bahasa basa-basi para jemaah. Terkadang basa-basi itu penting. Ya. Baik para jemaah, cukup dulu kali ya Pak, biar ada ini apa ya saja tanya jawab ya. Monggo silahkan Pak. Silahkan. Ini masalah bagaimana kalau misalnya ada seorang bayi dia yatim, dia disusui oleh mungkin tetangganya atau apa meninggal, kan itu jadi saudara anaknya si ibu yang menyusui itu. Nah, apakah kalau dia tinggal di rumah itu, dia harus menjadi sapi pada saat sudah dewasa? Baik para jamaah. Jadi ya Pak, anak angkat itu haram ya Pak. Haram tuh gimana? Ketika merubah nasab. Nasab itu bin siapa? Ini nggak berubah nasab. Ya berarti bukan anak angkat. Anak asuh. Yang saya tanya itu, apakah dengan setelah disusui oleh ibu tetangganya itu, dia tinggal? Oh iya baik, makanya saya mau cerita pengantarnya dulu ya Pak Haji. Jadi yang namanya anak angkat tuh merubah nasab para jamaah. Merubah nasab itu bin siapa Pak?
bin bapak. Kalau yang nyusuin siapa? Ibu. Walaupun ibunya nyusuin, nggak boleh kemudian suami ibu tersebut dijadikan binnya. Semacam itu. Nah, urusan serumah itu bukan hanya anak, tapi urusan mahram. Bukan urusan anak angkat. Seperti itu. Mahram itu bisa jalur nyusui, bisa jalur nikahin putrinya. Sehingga kemudian mertua itu mahram dan tidak ada mantan mertua. Bisa dipahami ya Pak? Walaupun istrinya dicerai. Semacam itu. Tapi jangan sekali-kali menganggap mertua itu orang tua. Bukan sampai kapanpun juga. Mertua ya mertua, Pak. Orang tua ya orang tua. Ibu menyusui ya ibu menyusui. Orang tua kandung, ibu yang melahirkan ya ibu yang melahirkan. Seperti itu. Jadi kesalahan orang itu ketika merubah status. Seperti itu. Mertua dianggap orang tua kandung yang nggak bisa. Seperti itu. Ibu menyusui dianggap orang tua kandung, ya nggak bisa. Seperti itu. Apa bedanya orang tua kandung dengan ibu menyusui? Orang tua kandung itu waris. Ibu menyusui enggak. Anak kandung itu ahli waris. Anak susuan enggak, Pak. Mertua itu enggak waris. Bukan ahli waris. Orang tua kandung waris. Sehingga kalau ada doa Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Orang mertuanya masuk enggak Pak? Enggak. Ibu yang menyusuinya masuk enggak? Enggak. Nah, urusan ngumpul satu rumah boleh asal mahram. Tapi kalau sudah mahram itu yang jadi film kan Pak. Ya, alhamu al-maut, ipar kematian, seperti itu. Gara-gara satu rumah ada orang yang bukan mahram, sehingga sumber maksiat tuh. Kenapa sumber maksiat? Kita ini Pak kalau di dalam rumah pengennya privasi. Ya, seperti itu. Pakai celana kolor aja ya biasa, kan kayak gitu. Ya, sehingga ada saat-saat orang tuh yang pengen cuman pakai celana kolor, nyantai kayak gitu. Kalau ibu-ibu ya pengen buka kerudung, gerah, nyantai semacam itu. Nah, kalau ada saudara ipar semacam itu, ada misalnya orang-orang yang bukan mahram, maka jadi sumber kemaksiatan. Semacam itu. Itu salah satu contoh saja. Sehingga kalau misalkan disusui, diapain, terus tinggal serumah ya enggak masalah. Sebab dengan disusui jadi mahram. Tapi apakah kemudian si bapaknya bisa jadi walinya? Sampai kapanpun gak bakalan bisa. Walaupun disusuin. Kenapa? Karena jalur wali, jalur nasab. Bukan jalur susuan, Pak ya. Seperti itu. Namanya jalur rodoah. Seperti itu. Nggak bisa itu. Istri saya menyusui dia, biar saya yang waliin, ya zina nanti. Enggak sah pernikahannya.
Nah, jadi perbedaannya di situ tuh Pak Haji. Ya, bukan hanya sekedar tinggal satu rumah. Makanya kemudian ngangkat anak itu haram. Seperti itu. Bolehnya apa? Ngasuh anak. Walaupun satu susuan. Macam itu. Walaupun ponakan sendiri. Kenapa? Ponakan itu jadi ahli waris ponakan. Tapi kalau berubah dari ponakan jadi anak, lompat namanya Pak. Itu namanya ngakalin hukum. Seperti itu. Walaupun dari bayi diasuh sama pamannya misalnya, atau pakdenya, atau budenya, segala macam. Maka kesimpulan ujungnya apa? Anak angkat haram, kan kayak gitu. Nah, kalau ngasuh boleh. Nanti untuk serumah atau tidak serumah, wilayahnya kan cuma dua, baligh belum atau mahram atau Tapi itu agak keras ya Pak, karena realitasnya kan kadang habis nikah ya Pak, terus kemudian tinggal di rumah mertua, ya nggak apa-apa sih sama mertuanya, mahram, tapi kan ada adiknya, ada kakaknya. Terus kemudian dilarang-larang Pak. Ya zamannya sudah berbeda. Hukumnya sih tidak berubah. Tapi kalau kemudian ngomongnya terlalu keras, bisa kabur nanti orangnya. Seolah-olah nanti kesannya bahwa ajaran Islam itu bikin susah. Itu yang kemudian dikatakan Allah, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ujungnya apa Pak? Belajar nata kata-kata semacam itu. Baik, cukup kali ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf, hadani Allah wa iyyakum jami'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.